Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel saya, Ranita Yuliana. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang soal atau penyelesaian permasalahan tentang program linear ya. Oke, apa itu program linear? Program linear ini adalah cara untuk menyelesaikan tentang masalah optimum ya, nilai optimum dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, pada video ini yang akan kita gunakan itu adalah metode grafik dengan cara uji titik pojok ya. Jadi kan sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan cara uji titik pojok dan garis selidik ya. Nah, yang akan saya gunakan itu adalah cara uji titik pojok ya. Oke, nanti kita langsung penggunaannya ke dalam contoh soal ya. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X ditambah Y lebih besar sama dengan 3, 3X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 6, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi di sini ada pertidaksamaan, ada 4 ya, ada 4 pertidaksamaan linear ya. Oke, jadi kita harus gambarkan daerah himpunan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan ini ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi kita bahas dari yang pertama yang ini ya. Oke, kita bahas dari pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama. 3 ya. X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 3 ya. Caranya pertama adalah kita cari titik potong ya. Titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y-nya ya. Oke, kita bisa gambarkan ke dalam tabel ini ya. Oke, jadi pertama ini kita rubah dulu pertidaksamaan ini menjadi sama dengan dulu ya. Jadi di sini kita rubah ke dalam persamaan. Oke, jika tadi kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Artinya jika titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya itu sama dengan 0. Jika berpotongan dengan sumbu Y berarti X-nya yang bernilai 0 ya. Nah, sekarang jika Y-nya itu sama dengan 0 berarti X-nya berapa? Berarti kita tinggal masukkan ke persamaan ini ya. Jadi Y-nya kita ganti dengan 0. Maka X itu sama dengan 3. Oke, berarti di sini nilainya 3. Maka titik potongnya itu adalah di 3,0. Oke, sekarang jika X-nya sama dengan 0, jika X-nya sama dengan 0, ya, berapa nilai Y-nya? Kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan ini ya. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 3. Berarti Y sama dengan 3. Berarti di sini Y-nya sama dengan 3. Berarti titik potongnya adalah di 0,3. Oke, sekarang berarti kalau kita gambarkan ke dalam grafik, oke, 3,0 itu berarti di sini ya. Di sini adalah titik 3,0. Oke, kemudian 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3 di sini. Oke. Maaf. Ya. Jadi 3,0 itu adalah titiknya di sini ya. 3,0 berarti X-nya 3, Y-nya 0. Kalau 0,3 itu berarti titiknya di sini. X-nya 0, Y-nya 3. Sekarang tinggal kita tarik garis yang melewati dua titik itu. Oke.
kalian bisa menggunakan garis ya, yang melewati titik yang ini dengan yang ini. Inilah garis dari X ditambah Y sama dengan 3. Oke ya. Nah sekarang adalah yang ditanyakan adalah pertidaksamaan X ditambah Y lebih besar sama dengan 3 ya. Nah karena tadi kita gunakan cara titik pojok ya, kita gunakan kita gunakan titik uji ya. Jadi kita gunakan atau pilih titik ya dari grafik ini ya. Jadi kita agar lebih mudah kita gunakan titik yang ini. Ini adalah titik koordinatnya 0,0 ya. Nah, 0,0 itu kita masukkan ke pertidaksamaan ini ya. Apakah dia bernilai benar atau tidak ya, atau salah ya. Jadi titik 0,0, jadi ini disebutnya adalah titik uji, kita gunakan atau kita masukkan ke dalam pertidaksamaan di atas ya. Jadi X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 0 ya. Jadi titik 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan ini. 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 3. Berarti 0 ditambah 0 hasilnya 0 lebih besar sama dengan 3. Artinya berarti ini salah ya. Maka artinya berarti jawabannya itu adalah daerah yang diarsirnya bukan yang ke bawah tapi yang ke atas. Oke, jadi tadi penggunaan titik uji ini jika nilainya itu bernilai betul berarti nanti yang diarsirnya adalah yang ke bawah. Oke, ini untuk pertidaksamaan yang pertama ya. Jadi daerah yang diarsirnya itu adalah yang ke atas ya. Jadi nanti keempat pertidaksamaan ini nanti kita gabungkan ke dalam satu ke dalam satu diagram Cartesius ya. Nah nanti yang yang memenuhi keempat pertidaksamaan itu yang mana, berarti itulah daerah penyelesaiannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan yang kedua, yang ini ya. Oke, sekarang kita masukkan pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X ditambah Y lebih besar atau sama dengan 6 ya. Oke, sama caranya itu adalah kita rubah dulu ke dalam persamaan. Jadi 3X ditambah Y sama dengan 6. Ini untuk mencari garisnya ya. Oke, sama berarti kita tinggal cari titik potongnya saja. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, kalau berpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya yang 0. Kalau berpotongan dengan sumbu Y berarti X-nya yang 0. Sekarang kalau Y-nya sama dengan 0 berarti berapa nilai X-nya? Kita substitusikan ke persamaan ini. Berarti 3X ditambah 0 sama dengan 6. Berarti 3X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 dibagi 3 atau sama dengan 2. Berarti di sini X-nya sama dengan 2. Maka titik potongnya adalah, titik koordinat potongnya adalah 2,0. Oke, sekarang jika X-nya sama dengan 0. Oke, jika X-nya sama dengan 0, kita tinggal substitusikan ke persamaannya. Berarti 3 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti 0 ditambah Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6. Oke, berarti titik potongnya itu adalah 0,6. Oke, berarti di sini kita tinggal gambarkan. Oke, di sini X, di sini Y. Oke, 2,0 berarti di sini 1, 2. Oke, berarti di sini 2,0 ya. Oke, di sini 2,0 berarti 0,6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini berarti titiknya 0,6. Oke, tinggal kita tarik. Oke, ini adalah garis
grafik ya dari 3x ditambah y sama dengan 6. Oke, karena di sini pertidaksamaan ya. Yang diminta adalah yang lebih besar sama dengan 6. Kita ambil titik ujinya ya. Oke, saya tetap menggunakan yang 0,0 ya. Oke, jadi titik ujinya 0,0 berarti x-nya sama dengan 0, y-nya sama dengan 0. Kita masukkan ke pertidaksamaannya. Oke, berarti 0,0 kita masukkan ke pertidaksamaannya. 3 dikali 0 ditambah 0 lebih besar sama dengan 6. 3 dikali 0, 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Lebih besar sama dengan 6. Oke, berarti di sini tidak. Maka yang diambil itu adalah yang ke atas. Oke, ya, berarti kita tinggal cari x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Oke ya, berarti kita sudah dapatkan dua grafik ya dari dua pertidaksamaan. Berarti sekarang kita cari yang x lebih besar dari 0 ya. Oke, di sini saya gambarkan x lebih besar dari 0. Oke, jadi x kita rubah dulu ke x sama dengan 0 ya. Artinya berarti kalau x sama dengan 0 berarti jika y-nya itu berapapun x-nya tetap 0 ya. Artinya berarti mau y-nya 1, x-nya tetap 0. Mau y-nya 2, x-nya tetap 0. Mau y-nya 3, x-nya tetap 0. Mau y-nya itu negatif 1, x-nya tetap 0. Mau y-nya negatif 2, berarti x-nya tetap 0. Artinya berarti kalau ini kita gabungkan ya, kita tarik lurus, artinya berarti x sama dengan 0 itu berhimpitan dengan sumbu y ya. Berarti garis dari x sama dengan 0 itu sama dengan sumbu y-nya ini. Ini berarti adalah grafik atau garis dari x sama dengan 0. Ya. Nah, yang kita cari itu adalah yang lebih besar dari 0. Artinya berarti daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini. Karena yang diambilnya adalah yang lebih besar dari 0. Oke, berarti kalau y sama dengan 0, oke, berarti kalau y sama dengan 0 itu berarti sama dengan atau berhimpitan dengan sumbu x ya. Ini berarti kalau yang ini berarti x lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau y lebih besar sama dengan 0 itu berarti yang diambil adalah yang ke atas. Berarti ini adalah 4 grafik dari 4 pertidaksamaan itu ya. Nah, kalau ini kita gabung, maka hasilnya adalah di sini tadi 3,3 kita gabung. Tadi 2,0 dan 0,6 ini kita gabung. Berarti tadi ini ke atas. Berarti di sini terlewati ke sini. Yang ini itu berarti ke atas. Ini juga kelewati ke sini ya. Yang ini juga ke atas. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini. Grafiknya itu adalah yang ini. Yang ini nggak ke bawah ya. Yang ini nggak ke bawah karena tidak terlewati oleh yang grafik y lebih besar sama dengan 0 ya. Yang atas yang ini juga tidak terbawa, yang ini ya. Nah, ini nggak ke bawah.
karena tidak terlewati oleh X lebih besar dari 0. Maka daerah penyelesaiannya itu adalah yang ini, dari sini ke sini, dan ini terus ke atas. Oke, ini adalah daerah atau himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan pada contoh soal yang pertama. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Oke ya, ini soal yang kedua ya. Nah, untuk soal yang kedua di sini yang diketahui itu adalah daerah penyelesaiannya ya. Jadi yang diketahui itu adalah grafiknya. Yang ditanyakan itu adalah sekarang tentukan pertidaksamaannya, sistem pertidaksamaannya. Ya, berarti di sini bakal ada 1, 2, 3, 4. Nanti bakal ada 4 pertidaksamaan ya. Nah, 4 pertidaksamaannya ini apa saja ya, itu yang nanti kita cari ya. Oke, ada 2 cara yang bisa kita gunakan rumusnya. Oke ya, nah untuk mencari persamaan garis ya, jika yang diketahuinya itu adalah persamaan garis ini melalui titik X1 Y1 ya, dan X2 Y2, maka rumusnya untuk mencari persamaan garisnya kita bisa gunakan rumus ini ya. Kita tinggal masukkan nilai X1 nya berapa, Y1 nya berapa, kemudian X2 nya berapa, Y2 nya berapa, kita masukkan ke dalam rumus ini untuk mencari persamaan garis ya. Nah, untuk jika yang diketahuinya itu adalah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y nya, kita bisa langsung gunakan rumus yang ini ya. Sebenarnya kalau misalkan walaupun yang diketahuinya titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y juga bisa kita gunakan rumus yang ini, tapi ini agar lebih mudah, jika yang diketahuinya itu adalah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y nya, kita bisa gunakan rumus yang ini. Contohnya adalah soal yang kedua ini ya, karena di sini kita bisa lihat garis ini diketahui ya, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y nya ya, maka kita bisa gunakan rumus yang kedua ini. Bisa kita gunakan rumus yang ini langsung ya. Kalau kalian mau menggunakan rumus yang ini juga tidak apa-apa ya. Berarti di sini X1 nya contohnya misalkan garis yang ini ya, yang G1, garis G1 ini berarti diketahui titiknya itu yang ini berarti 1,0, yang ini berarti 0,2. Berarti tinggal dimasukkan ke rumus ini, ke titik ini ya. Berarti X1 nya itu di sini 1, Y1 nya adalah 0, kemudian yang ini X2 nya itu adalah 0, Y2 nya adalah 2. Kalian tinggal masukkan ke rumus ini, atau kita gunakan rumus yang ini agar lebih mudah ya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Oke, untuk garis yang pertama. Oke, kalian lihat di sini garis yang pertama, titik potong dengan sumbu X-nya itu di sini 1,0 ya. 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah 0,2. Oke, berarti kita bisa langsung gunakan rumus BX ditambah AY sama dengan AB ya. Ini berarti A, ini berarti B ya. Berarti kita tinggal masukin A-nya adalah 1 dikali X berarti X ditambah B-nya adalah 2 ya. Berarti di sini 2 dikali X ditambah A-nya adalah 1, berarti 1 dikali Y berarti Y sama dengan 1 dikali 2. Maka di sini hasilnya adalah 2. Oke, karena di sini hasilnya itu adalah berupa daerah yang di raster ya tadi ya, berarti bukan persamaan tapi pertidaksamaan ya. Berarti karena yang diambilnya itu adalah yang bawah, berarti kita bisa gunakan titik uji juga ya. Kita gunakan lagi titik ujinya adalah 0,0. Artinya berarti ketika kita masukkan atau kita substitusikan nilai 0,0, nilainya harus betul atau harus benar ya. Oke. Ini kita masukkan titik ujinya saya gunakan 0,0. Berarti tinggal kita substitusikan ke persamaan ini ya. Berarti di sini 2 dikali 0 ditambah Y-nya berarti 0 sama dengan 2. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Berarti agar bernilai benar maka di sini pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan
2. Maka ini yang diambil adalah pertidaksamaannya itu adalah 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 2. Oke, ini pertidaksamaan yang pertama, garis yang ke-1 ya. Tadi pertidaksamaannya ada 4 ya. Oke, sekarang berarti garis yang kedua. Garis yang kedua di sini diketahuinya adalah titik potong dengan sumbu x-nya di 2,0. Oke, di sini 2,0 dan titik potong dengan sumbu y-nya itu adalah 0,1. Oke, kita tinggal masukkan ke rumus. Bx ditambah ay sama dengan ab. B-nya itu adalah 1, berarti 1 dikali x, hasilnya adalah x, ditambah A-nya adalah 2, berarti di sini 2 dikali y, sama dengan 2 dikali 1, sama dengan 2. Oke, kita ambil lagi titik ujinya. Berarti yang garis ini juga yang diambilnya adalah yang ke bawah. Oke, kita ambil titik ujinya adalah 0,0, berarti hasilnya itu harus betul ya. Oke, berarti di sini 0,0 kita substitusikan ke persamaan yang di atas. Berarti 0 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 2. 2 dikali 0 sama dengan 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0. Berarti di sini karena harus bernilai benar, berarti di sini pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan 2. Maka yang ini itu adalah x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 2. Oke, ini pertidaksamaan yang kedua. Oke, karena di sini ternyata dibatasi sampai sini ya. Jadi enggak sampai ke sini, tapi dibatasi sampai sini dan ini juga dibatasi sampai sini. Ya, berarti ini garisnya apa, yang ini garisnya apa? Tadi ya, garis yang berhimpitan dengan sumbu y itu adalah garis x sama dengan 0. Oke. Ya, jadi ini ya garisnya ya. Oke, berarti karena yang diambilnya itu adalah yang ke sini, ini berarti x-nya lebih besar sama dengan 0 karena yang diambilnya adalah ke sini ya. Oke, berarti ini yang pertama. Yang ketiga ya, berarti pertidaksamaan yang ketiga itu adalah x lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, ini dibatasi sampai sini. Tadi yang berhimpitan, garis yang berhimpitan dengan sumbu x itu adalah y sama dengan 0. Karena yang diambilnya itu adalah yang ke atas, berarti di sini grafiknya itu ini adalah pertidaksamaannya itu adalah y lebih besar sama dengan 0 ya. Berarti dilihat dari sini, maka sistem pertidaksamaannya itu adalah jadi penyelesaiannya itu adalah sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir ini adalah ini ya. Jadi ada 4 pertidaksamaan, yaitu 2x ditambah y kurang dari atau sama dengan 2, x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 2, x lebih besar atau sama dengan 0, y lebih besar atau sama dengan 0 ya. Oke, ini soal yang kedua. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Oke, ini soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini kita mencari nilai optimum ya. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif 50x ditambah 40y pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 10, kemudian 3x ditambah y kurang dari atau sama dengan 15, kemudian x lebih besar atau sama dengan 0 dan y lebih besar atau sama dengan 0 ya. Oke, sistem pertidaksamaan ini terdiri dari 4 pertidaksamaan. Oke ya. Untuk mencari nilai optimum ada yang disebut dengan fungsi objektif dan fungsi kendala ya. Fungsi kendala itu adalah sistem pertidaksamaan linearnya ya. Jadi keempat pertidaksamaan ini itu disebutnya itu adalah fungsi kendala ya. Nah, apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif atau fungsi sasaran itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari nilai optimum dari fungsi kendala ini ya, atau dari sistem pertidaksamaan linear ini.
ya. Oke, caranya seperti apa untuk mencari nilai optimumnya ya, nilai maksimum dan minimumnya. Oke, untuk soal belum tentu kita mencari nilai maksimum dan minimumnya ya. Mungkin yang dicari adalah nilai maksimumnya saja atau nilai minimumnya saja ya. Maaf ya, itu suara anak saya ya. Oke, langkah pertama itu adalah kita tentukan dulu daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini ya. Caranya itu adalah sama seperti soal yang sebelumnya ya. Kita cari grafik untuk masing-masing pertidaksamaan ini. Kita cari daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan keempat pertidaksamaan ini ya. Oke, kita cari yang pertama dulu ya. Di sini X ditambah 2Y, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 10. Oke, caranya sama seperti tadi ya. Kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, kalau berpotongan dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kalau berpotongan dengan sumbu Y maka X-nya sama dengan 0. Sekarang jika Y-nya itu sama dengan 0, maka di sini X ditambah 0 sama dengan 10. Ini kita rubah dulu ke persamaan ya. X ditambah 2 dikali 0, 0 ya, berarti X ditambah 0 sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10. Oke, berarti di sini titik koordinatnya adalah 10,0. Sekarang jika X-nya sama dengan 0, berarti di sini 0 ditambah 2Y sama dengan 10. Berarti 2Y itu sama dengan 10, berarti Y itu sama dengan 10 dibagi 2 atau sama dengan 5. Oke, berarti di sini titik koordinatnya itu adalah 0,5. Oke, di sini saya langsung ke ini ya. Untuk caranya, untuk penjelasannya kalian bisa lihat di soal yang sebelumnya ya. Oke, sekarang untuk yang kedua yaitu 3X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 15 ya. Oke, sama di sini kita cari titik potongnya. Oke, titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Ini kita rubah dulu ke dalam persamaan. Oke, sekarang Y-nya sama dengan 0. Berarti 3X ditambah 0 sama dengan 15. Berarti 3X sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 dibagi 3 atau sama dengan 5. Berarti di sini titik koordinatnya adalah 5,0. Oke, X-nya sama dengan 0, berarti di sini 3 dikali 0, 0 ya. 0 ditambah Y sama dengan 15, berarti Y sama dengan 15. Maka di sini koordinatnya adalah 0,15. Oke, yang kedua itu adalah X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini bisa kita langsung digambarkan ke dalam grafik ya. Oke, ini kita gabungkan aja langsung ke dalam grafik ya. Oke, kita masuk ke dalam grafiknya ya. Untuk garis yang pertama atau pertidaksamaan yang pertama, garisnya adalah berarti tadi X titik potong dengan sumbu X-nya itu di 10,0 ya. Berarti di sini ya. Oke, ini 10,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah 0,5 di sini ya. Oke, berarti kita tinggal tarik garis dari sini dari titik yang ini ke titik yang kedua. Oke, ini kalian bisa gunakan garis ya, bisa penggaris ya. Oke, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, titik potong dengan sumbu X-nya itu adalah di 5,0, titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah di 0,15. Ini kalian tarik dari titik yang pertama dengan yang kedua. Oke, ini garisnya ya. Oke, sekarang untuk yang X lebih besar sama dengan 0 itu gampang ya. Itu kan X sama dengan 0 itu garisnya berhimpitan dengan sumbu Y ya.
karena lebih besar atau sama dengan 0, berarti nanti yang diambil adalah yang ke kanan. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, berarti Y sama dengan 0 itu adalah garisnya berhimpitan dengan sumbu X. Karena yang diambilnya itu adalah Y lebih besar sama dengan 0, berarti yang diambil adalah yang ke atas. Nah, sekarang adalah yang ini. Ya, untuk dua garis ini itu daerah yang diarsirnya itu adalah yang mana, atau yang di rasternya yang mana ya. Oke, berarti kita tinggal masukkan ke titik uji ke pertidaksamaan yang ini ya. Kita gunakan tetap titik 0,0. Oke. Untuk yang pertama kita masukkan yang 0,0. Kita substitusikan ke yang ini ya. Berarti 0 ditambah 2 dikali 0 itu kurang dari sama dengan 10. Berarti 0 ditambah 0, 2 dikali 0 dan 0 kurang dari sama dengan 10. 0 ditambah 0, 0. Kurang dari sama dengan 0. Ini berarti jawabannya adalah betul. Maka yang ini ya, yang garis yang ini itu yang diambil adalah yang ke bawah. Oke, yang garis yang ini diambilnya ke bawah, ini adalah ke kanan, yang ini adalah ke atas. Berarti tinggal yang dicari adalah yang garis yang kedua ya. Sama, kita ambil aja titik 0,0. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang ini ya. 3 dikali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 15. 3 dikali 0, 0 ditambah 0, 0 ya. Berarti 0 kurang dari atau sama dengan 15. Ini betul. Berarti yang ini juga yang diambil adalah yang ke bawah. Maka yang diarsir itu adalah yang ini. Oke, ini yang terlewati oleh keempat pertidaksamaan itu. Oke ya. Nah, bagaimana caranya? Itu tadi udah di soal yang pertama ya tadi ya. Nah, ini hasilnya itu adalah di sini. Nah, yang ditanyakan itu adalah nilai maksimum dan nilai minimumnya. Oke, yang akan kita gunakan itu adalah titik pojok ya. Untuk mencari nilai optimumnya kita gunakan titik pojok. Titik pojok itu adalah yang terlewati oleh, atau titik potong yang terlewati oleh daerah yang diarsir yang ini ya. Ini berarti disebutnya adalah titik pojoknya ya. Oke, berarti di sini kita tahu ini adalah titik 5, titik koordinatnya adalah 5,0, yang ini berarti 0,0, yang ini berarti 0,5. Nah, yang harus kita cari itu adalah titik yang ini ya. Oke, kita cari dengan cara ya, untuk mencari titik potong dari dua garis ini kita bisa gunakan cara substitusi, atau bisa juga dengan eliminasi dari kedua pertidaksamaan ini ya. Jadi kedua pertidaksamaan ini kita rubah dulu ke dalam persamaan. Kita cari nilai X dan Y-nya untuk mengetahui titik potong dari dua garis ini ya. Jadi di sini kita rubah dulu ke dalam persamaan. Oke, ini 3X ditambah Y sama dengan 15. Oke ya, di sini kedua variabel ini tidak ada koefisien yang sama ya. Jadi yang ini 1, yang ini 3, yang ini 2, yang ini 1 ya. Nah, ini kita samakan dulu koefisiennya. Oke, kita bisa jadi kita gunakan eliminasi ya. Oke, kita eliminasi aja yang Y ya. Berarti jika kita eliminasi yang Y, berarti koefisiennya harus kita samakan. Berarti kalau ini 2, berarti yang ini kita harus rubah ke dalam koefisiennya menjadi 2. Caranya adalah, berarti ini kan tetap ya, berarti ini kita kalikan dengan 1, yang bawah kita kalikan dengan 2. Kalau ini kita kalikan dengan 1, maka yang lain juga sama. Kalau ini kita kalikan 2, berarti yang lain juga sama ya, kita kalikan 2. Oke, berarti di sini 1 dikalikan dengan X, 1 dikalikan dengan 2Y, 1 dikalikan 10, 10. Oke, 3X dikali 2, 6X, 2 dikali Y, 2Y, sama dengan 2 dikali 15, 30.
Oke, agar ini kita bernilai habis ya, atau bernilai 0, berarti ini kita tinggal dikurangi. Oke, kita kurangi ya. Ini kita kurangi 2y dikurangi 2y, ini berarti habis ya, atau 0 ya. Kemudian x dikurangi 6x, berarti hasilnya adalah negatif 5x. Sama dengan 10 dikurangi 30, berarti negatif 20. Berarti x itu sama dengan negatif 20 dibagi negatif 5. Negatif dibagi negatif positif, 20 dibagi 5 itu adalah 4. Oke, berarti x-nya itu sama dengan 4 ya. Nah, untuk mencari nilai y-nya kita bisa substitusikan nilai x ini ke dalam persamaan ini ya. Kita pilih salah satu aja ya. Kita gunakan yang pertama aja, yang ini. Kita ganti atau kita substitusikan nilai x-nya dengan 4. Berarti 4 ditambah 2y sama dengan 10. Berarti 2y sama dengan 10 dikurangi 4 ya. Berarti 6. Berarti y sama dengan 6 dibagi 2 atau sama dengan 3. Berarti titik potongnya itu adalah 4,3. Oke, berarti di sini nilainya adalah 4,3. Oke, jadi titik pojoknya di sini ada 4, 0,0, 5,0, 4,3 dan 0,5. Nah, keempat titik ini kita substitusikan ke fungsi objektif ya. Jadi 50x ditambah 40y. X dan y-nya kita ganti sesuai dengan keempat titik pojok ini. Kita lihat mana yang bernilai maksimum dan mana yang bernilai minimum. Oke ya, kita bahas satu-satu. Tadi titik pojoknya yang pertama adalah 0,0. Ini kita masukkan ke fungsi objektif. Oke, berarti x-nya kita ganti dengan 0, y-nya kita ganti dengan 0. Berarti di sini 50 dikali 0 ditambah 40 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya. Oke, sekarang kemudian yang kedua itu adalah 5,0. Oke, kita masukkan ke fungsi objektifnya. X-nya kita ganti dengan 5, y-nya kita ganti dengan 0. Berarti 50 dikali 5 ditambah 40 dikali 0 sama dengan 50 dikali 5, 250 ditambah 40 kali 0, 0, berarti di sini hasilnya adalah 250. Kemudian titik yang ketiga itu adalah 0,5. Titik pojok yang ketiga adalah 0,5. Kita masukkan ke fungsi objektif atau fungsi sasaran ya. Oke, berarti x-nya kita ganti dengan 0, y-nya kita ganti dengan 5. Berarti 50 dikali 0 ditambah 40 dikali 5 sama dengan 50 kali 0, 0 ditambah 40 dikali 5, 200. Berarti di sini hasilnya adalah 200. Oke, titik yang ketiga tadi titik potongnya itu adalah di 4,3. Oke, berarti x-nya kita ganti dengan 4, y-nya kita ganti dengan 3. Berarti 50 dikali 4 ditambah 40 dikali 3. 50 dikali 4 itu adalah 200 ditambah 40 dikali 3 itu adalah 120. Maka di sini kita dapatkan 320. Karena yang kita cari itu adalah nilai maksimum dan minimum ya. Berarti di sini nilai maksimumnya itu adalah sama dengan nilai maksimumnya itu berarti 320. 320 untuk x ya, untuk x-nya itu sama dengan 4 dan y-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 4 dan y-nya sama dengan 3. Oke. Nilai minimumnya nilai minimumnya itu adalah 0 ya. Yang terkecilnya, sedangkan nilai maksimumnya itu adalah 320. 0 untuk x sama dengan 0 dan
Y sama dengan 0 ya. Maka di sini kita dapatkan nilai maksimumnya itu adalah 320 dan nilai minimumnya itu adalah 0 ya. Oke, kita masuk ke contoh soal yang terakhir atau soal yang keempat. Oke, ini contoh yang terakhir ya, contoh soal yang terakhir. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg. Berarti tidak boleh lebih dari 50 kg. Sedangkan kelas ekonomi itu adalah 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis itu adalah 800.000 rupiah per penumpang, dan untuk kelas ekonomi itu adalah 600.000 rupiah per penumpang. Tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum ya. Berarti di sini yang kita cari itu adalah nilai maksimumnya ya. Agar menghasilkan nilai maksimum, berarti tiket yang harus terjual untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi itu berapa ya. Berarti penumpang untuk kelas bisnis itu ada berapa, penumpang untuk kelas ekonomi itu berapa. Oke, berarti di sini pertama itu adalah kita lakukan pemisalan. Oke, di sini kita lakukan pemisalan. Misal, oke, kita buat variabel X dan Y ya. Jadi di sini kita misalkan variabel X itu adalah banyaknya penumpang kelas bisnis. Kemudian Y itu adalah banyaknya penumpang kelas ekonomi. Oke, nah sekarang kita cari variabel-variabel lainnya ya. Jadi di sini ada dua variabel yaitu X dan Y. Nah, nanti kita cari variabel lainnya. Kita rubah ke dalam tabel saja ya. Oke ya, jadi di sini kita sudah dapatkan dua variabel yaitu X dan Y. Nah, variabel yang memiliki kapasitas ya, jadi ada persediaannya gitu ya, batasannya gitu. Nah, contohnya adalah di soal ini. Oke, dari kayak ini kita sedang merubah permasalahan verbal ke dalam model matematika ya. Jadi ini kita rubah dulu ke dalam model matematika. Tadi kita sudah dapatkan dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. X itu adalah banyaknya penumpang untuk kelas bisnis dan Y itu adalah banyaknya penumpang untuk kelas ekonomi ya. Nah, variabel yang lainnya, oke, kita lihat lagi ke soal. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk ya. Jadi di sini kapasitas tempat duduk. Oke, variabel yang lainnya itu adalah kapasitas tempat duduk ya atau penumpang. Ya. Jadi banyaknya penumpang kelas bisnis dan banyaknya penumpang kelas ekonomi itu kapasitasnya adalah 200 ya. Berarti artinya tidak boleh lebih dari 200 orang ya. Kemudian setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, sedangkan kelas ekonomi itu adalah 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Berarti di sini ada lagi variabel lainnya yaitu kapasitas bagasi. Oke. Untuk kelas bisnis hanya bisa membawa 50 kg ya. Jadi untuk penumpang kelas bisnis itu adalah 50 kg. Untuk kelas
ekonomi itu adalah 20 kg. Maksimal itu adalah hanya boleh terisi oleh 5,5 ton ya. Berarti 5,5 ton itu kita rubah dulu ke dalam kilo, itu hasilnya adalah 5.500 kilo ya. Jadi 1 ton itu sama dengan 1000 kg ya. Oke, berarti di sini kapasitasnya hanya 5.500 kg. Harga tiket untuk penerbangan domestik tujuan kota A dan bandara dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis adalah 800.000 per penumpang, dan untuk kelas bisnis itu adalah 600.000 untuk per penumpang. Tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum ya. Berarti dari sini kita bisa dapatkan fungsi objektifnya ya, atau fungsi sasarannya itu adalah itu sama dengan 800.000 X ditambah 600.000 dikali Y. Oke, berarti kita harus tentukan nilai X nya berapa, nilai Y nya berapa agar menilai maksimum ya. Hasil penjualan tiketnya itu bernilai maksimum. Jadi di sini kita bisa dapatkan fungsi objektifnya itu adalah 800.000 X ditambah 600.000 dikali Y ya. Oke, nah ini kita rubah ke dalam model matematika ya. Jadi di sini kita dapatkan fungsi objektifnya itu adalah yang ini. Sekarang kita fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya jadi yang ini kapasitas penumpang X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 200 ya. X ditambah Y. Oke, di sini. Oke, ini fungsi objektifnya. Sekarang fungsi kendalanya. Oke, fungsi kendalanya berarti ini X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 200. X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 200 ya. Kapasitas bagasi itu adalah berarti 50X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 550. 5.500. Oke ya. Nah, dari sini kita dapatkan fungsi matematikanya, model matematikanya. Kita sudah dapatkan fungsi kendalanya dan fungsi objektifnya ya. Oke, nah dari sini baru kita tentukan nilai optimumnya atau nilai maksimumnya ya. Oke, ini kenapa kurang dari atau sama dengan, karena di situ dibatasi ya, bahwa kapasitasnya itu harus kurang dari 200 ya. Maksimal itu adalah 200, kapasitas bagasinya itu adalah maksimalnya itu adalah 550. Berarti bagasinya itu harus kurang dari segitu, kapasitas penumpangnya juga harus kurang dari 200. Maka di sini pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan ya. Jadi kuncinya katanya itu adalah kalau lebih dari sama dengan itu misalkan kata-katanya adalah paling sedikit gitu ya. Tapi kalau kurang dari sama dengan itu misalkan kata-katanya adalah maksimal terisi berapa ya, atau hanya terisi berapa ya. Nah, itu berarti pertidaksamaannya adalah kurang dari atau sama dengan. Oke ya. Nah, dari model matematika ini pertama kita buat dulu grafiknya ya. Sama seperti soal yang nomor 3 tadi ya. Kita cari grafiknya ya, atau garisnya, atau daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini ya, atau dari fungsi kendala ini. Baru nanti kita cari nilai maksimumnya. Oke. Di sini pertidaksamaannya ada 2, yaitu X
ditambah Y sama kurang dari atau sama dengan 200 ya. Berarti di sini kita cari titik potongnya. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0, titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti X-nya itu sama dengan X ditambah 0 sama dengan 200, berarti X sama dengan 200 ya. Berarti di sini titik koordinatnya adalah 200,0. Jika X-nya sama dengan 0 berarti 0 ditambah Y sama dengan 200, berarti Y sama dengan 200. Oke, berarti di sini titik koordinatnya adalah 0,200. Oke, ini untuk yang pertama ya. Sekarang pertidaksamaan yang kedua. Di sini 50x ditambah 20y. Oke, ini boleh seperti ini, atau yang ini boleh kita sederhanakan ya, karena 50, 20 dan 5500 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Oke, ini jadi bisa kita bagi 10. Jadi di sini 5x ya. Jadi di sini bisa kita rubah jadi 5x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 550 ya. Oke, berarti di sini untuk yang kedua itu adalah 5x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 550. Oke, ini sama, kita cari titik potongnya. Oke, titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Kalau Y-nya sama dengan 0 berarti di sini 5X sama dengan 550. Berarti X itu sama dengan 110 ya. 550 dibagi 5 ya. Oke, berarti di sini titiknya adalah titik koordinatnya 110,0. Oke, sekarang X-nya sama dengan 0. Berarti 5 kali 0, 0 ya. Berarti di sini 2Y sama dengan 550. Berarti Y sama dengan 550 dibagi 2 ya. Berarti 2, 7, 14, berarti 10, 5 ya. Oke, berarti di sini titik potongnya adalah, titik koordinatnya adalah 0,275. Oke, berarti tinggal kita gambarkan ke dalam diagram Kartesius ya. Oke, dari dua pertidaksamaan yang tadi ya, kita dapatkan ya, tadi titik potongnya adalah di titik 200,0 dan 0,200 ya. Oke, berarti di sini kita tinggal tarik garis. Oke, kemudian titik yang garis yang kedua itu adalah titik koordinatnya 110,0 dan 0,275. Oke, tadi pertidaksamaannya itu adalah kurang dari atau sama dengan ya. Oke, berarti tadi kita pakai titik ujinya 0,0. Oke, 0,0 kita masukkan. Oke, ke pertidaksamaan yang pertama yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 200 ya. X-nya kita ganti dengan 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 200. Berarti 0 kurang dari sama dengan 200. Berarti betul ya. 0 itu adalah kurang dari atau sama dengan 200. Berarti yang pertama, yang ini itu adalah grafiknya ke bawah ya. Kemudian untuk yang kedua
Yang kedua kita pakai titik uji yang sama. Oke, kita masukkan ke pertidaksamaan yang kedua ya, yaitu yang kedua itu adalah 5x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 550 ya. Berarti 5 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 itu kurang dari atau sama dengan 550. Berarti 5 kali 0 0, 2 kali 0 0, kurang dari sama dengan 550. 0 ditambah 0 hasilnya 0, kurang dari atau sama dengan 550 ya. 0 itu adalah kurang dari 550. Berarti sini betul. Maka yang kedua juga gambarnya ke bawah. Kemudian banyaknya penumpang itu minimal adalah 0 ya. Artinya berarti tidak ada penumpangnya ya. Berarti untuk grafik yang pertidaksamaan yang keduanya itu adalah tadi x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Oh ya, tadi fungsi kendala itu bukan 2 ya, berarti ada 4. Ini tambahannya ya. Jadi yang pertama itu adalah fungsi kendalanya adalah yang ini ya. Oke, yang ini. Kemudian yang kedua fungsi kendalanya itu adalah yang 5x ditambah 2y kurang dari atau sama dengan 550. Kemudian ini yang ketiga dan ini yang keempat ya. Jadi tadi maaf salah ya. Jadi fungsi kendalanya itu ada 4 ya. Oke, berarti daerah yang diarsir oleh keempat pertidaksamaan itu adalah yang ini. Oke, yang ini. Oke ya, maka di sini kita dapatkan 4 titik pojok, yang ini, yang ini, yang ini dengan yang ini ya. Ini berarti titik koordinatnya adalah 0,0, yang ini adalah 110,0, yang ini berarti 0,200. Nah, ini akan kita cari ya. Carinya kita bisa dengan titik potong antara dua garis ini kita bisa cari dengan eliminasi ya. Tadi dua garisnya itu adalah x ditambah y sama dengan 200 dan 5x ditambah 2y itu sama dengan 550. Oke, kita samakan koefisiennya. Kita akan eliminasi y, berarti kita harus rubah koefisiennya menjadi sama ya. Berarti ini dikali 2, yang bawah dikali 1 agar koefisiennya bernilai sama, yaitu 2 ya. Oke, berarti yang atas kita kalikan dengan 2. Berarti di sini 2x ditambah 2y sama dengan 400. Yang di bawah dikalikan 1 ya, berarti ini tetap ya. Tambah 2y sama dengan 550. Oke, agar ini menghasilkan nilainya 0 atau habis, berarti ini dikurangi. Maka di sini habis. 2x dikurangi 5x itu sama dengan negatif 3x. Sama dengan 400 dikurangi 550, berarti hasilnya adalah 105. Negatif 150. Berarti x itu sama dengan negatif 150 dibagi negatif 3 ya. Negatif dibagi negatif positif, 150 dibagi 3 itu berarti 50. Berarti x nya itu sama dengan 50. Sekarang berarti jika x nya sama dengan 50, berapa y nya? Kita substitusikan ke salah satu persamaan ini. Kita pakai yang atas ya. Berarti x nya kita ganti dengan 50. 50 ditambah y itu sama dengan 200. Berarti y itu sama dengan 200 dikurangi 50. Berarti hasilnya adalah 150 ya. Berarti di sini itu koordinatnya adalah, titik koordinatnya berarti x nya 50, y nya 150. Berarti di sini 50,150. Oke, di sini kita dapatkan 4 titik pojok ya. Oke, kita tinggal masukkan ke 4 titik pojok ini ke fungsi objektif. Tadi fungsi objektifnya itu adalah 800.000 x ditambah 600.000
Y ya. Oke, berarti di sini kita masukkan yang 0,0 aja dulu ya. Berarti kita masukkan ke fungsi objektifnya, itu adalah 800.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 0. Maka di sini hasilnya adalah 0 ya. Kemudian titik yang kedua itu adalah 110,0, titik pojok yang kedua ya. F berarti sama dengan X nya kita ganti dengan 110, Y nya kita ganti dengan 0. Oke, 600.000 dikali 0 ya. Berarti di sini 800.000 dikali 110, berarti di sini 88 juta. 88 juta ditambah 0 berarti hasilnya adalah 88 juta ya. Oke, untuk yang ketiga titik pojoknya itu adalah 0,200. Oke, berarti X-nya itu 0, Y-nya 200. Berarti di sini kita tinggal masukkan 800.000 dikali 0 ditambah 600.000 dikali 200. 800.000 dikali 0 berarti 0 ditambah 600.000 dikali 200 berarti 120 juta ya. Oke, berarti di sini hasilnya adalah 120 juta. Betul ya? 12 ya. Oke. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu 50,150. Oke, berarti di sini kita masukkan ke fungsi objektifnya. Berarti X-nya kita ganti dengan 50, Y-nya kita ganti dengan 150. Oke, 800.000 dikali 50 berarti 40 juta ya. 8 kali 5 40 juta ditambah 600.000 dikali 150 berarti 0390 juta. Betul ya? 90 juta. Berarti di sini hasilnya adalah 130 juta. Oke, berarti dari sini kita bisa dapatkan yang bernilai maksimum itu adalah yang ini. Ya, berarti di sini agar menghasilkan nilai maksimum, maka banyaknya penumpang agar menilai maksimum. Berarti di sini agar menghasilkan maksimum, penjualan tiket maksimum, maka banyak penumpang kelas bisnis sama dengan 50, atau di sini artinya X-nya sama dengan 50 ya. Jadi agar penjualan tiketnya itu maksimum, maka banyak penumpang kelas bisnis itu sama dengan 50 atau X-nya sama dengan 50, dan banyaknya penumpang kelas ekonomi
itu sama dengan 150 atau Y-nya sama dengan 150. Oke, jadi untuk soal yang keempat itu adalah banyaknya penumpang kelas bisnisnya itu adalah 50 dan banyak penumpang kelas ekonominya itu adalah 150 agar penjualan tiketnya itu maksimum ya. Oke, semoga bisa difahami ya, dan semoga bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.